Naratif terbaru untuk AI, jawabannya adalah Marlin atau PON. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu narasi yang terlupakan atau bahkan belum tersentuh orang karena salah pemahaman. Saya rasa narasi ini akan sangat keterkaitan erat dengan AI nantinya dan sekarang belum dipandang seperti itu. Kita akan membahas proyeknya terutama, namanya adalah PON dan mengapa saya sangat bullish terhadap narasi ini kawan-kawan. Oke, jadi jikalau kita memang ingin mengawinkan antara AI dan juga kripto, sebetulnya ada banyak sekali kemungkinan sesuatu yang dapat dibuat. Entah itu kripto sebagai pelengkap untuk AI ataupun sebaliknya. Nah, saya akan membahas sebetulnya tidak hanya AI di kripto ini untuk masalah desentralisasi ataupun misalnya keterbukaan data karena nanti semuanya dicatat di dalam blockchain. Saya rasa lebih dari itu kawan-kawan, karena ada banyak sekali ilmu kriptografi yang ternyata sangat dapat menjadi pendukung AI atau bahkan menjadi bagian dari AI. Kita akan bahas teknologi tersebut dan itulah yang bagi saya akan cukup hype untuk beberapa bulan ke depan. Karena apa? Karena kerjasama yang akan dijalin oleh banyak proyek AI yang sekarang sudah besar. Oke, jadi ada banyak sekali unsur dalam AI ini. Yang pertama ada training ataupun misalnya jikalau kita ingin membuat AI yang pintar, kita harus melatihnya dengan data-data tertentu kawan-kawan. Berikutnya model, ada banyak sekali model yang dapat kita pilih, parameter yang dapat kita pilih untuk membuat suatu AI. Berikutnya evaluasi, karena biasanya jikalau kita training nanti akan ada muncul hasilnya dan muncul kira-kira kita harus evaluasi apa. Berikutnya cleaning data, karena apa? Karena sebetulnya performa dari AI ini sangat ditentukan oleh data ataupun oleh fit-nya kawan-kawan. Semakin baik datanya, semakin bersih datanya, artinya semakin baik untuk AI-nya. Oke, dan jikalau kalian perhatikan beberapa hal ini sebetulnya sangat berkaitan erat dengan komputasi. Kita tahu kawan-kawan belakangan ini saham Nvidia sedang naik banyak sekali karena kebutuhan AI yang tinggi, artinya kebutuhan komputasi yang tinggi. Nah, inilah kawan-kawan komputasi jikalau kita kawinkan dengan kripto, inilah beberapa hasilnya. Dan ini sangat mengubah AI bagi saya. Sangat penting sekali bagi AI. Yang pertama ada ZK, yang kedua ada TEE, yang ketiga ada FHE, yang keempat adalah MPC. Mungkin terdengar aneh sekali dan kalian belum pernah mendengar kata-kata ini. Kita akan membahas satu persatu dan mengapa menurut saya ini sangat penting sekali untuk AI, terutama decentralized AI pada dunia kripto. Oke, jadi saya akan membahas ZK, TEE, dan juga FHE. Yang pertama ZK ataupun Zero Knowledge, nol pengetahuan. Apa itu dan bagaimana caranya bekerja? Ada sebuah data. Berikutnya ada komputasi di sana. Nah, sebetulnya ini adalah konsep dari ZK di mana output ini ataupun hasil dari AI ini ataupun komputasi ini nantinya kita tidak perlu melihat data tersebut, melihat eksekusi tersebut ataupun melihat coding tersebut untuk memastikan apakah outputnya betul atau salah, apakah dapat divalidasi atau tidak kawan-kawan. Jadi ini merupakan proses validasi tanpa kita perlu melihat data yang disajikan untuk AI kita. Nah, ada beberapa project seperti yang pertama Polygon dan yang kedua adalah Marlin ataupun PON yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi ini merupakan konsep ZK. Berikutnya ada konsep TEE. Ini dapat saya sebut sebagai pesaing dari ZK atau bahkan menjadi pelengkap dari ZK. Dapat kita pandang dari berbagai sudut pandangnya. Jadi apa itu TEE? TEE sebetulnya adalah komputer biasa tetapi dia di-secure ataupun dalam jangkauan cangkupan sehingga apa? Sehingga dia hanya berfokus untuk mempekerjakan suatu tes ataupun suatu AI misalnya. Dia tidak akan dicampurkan dengan bagian komputer lainnya. Dia memang berfokus untuk melakukan komputasi secara spesifik tanpa campur tangan dengan OS lainnya di komputer kawan-kawan. Oke, ada beberapa project seperti yang pertama ada Marlin. Sama Marlin memiliki dua narasi, ZK dan juga TEE. Berikutnya ada Pala, sama juga di mana nantinya ada off-chain computation ataupun komputasi terjadi secara offline ya, karena ini dalam TEE ataupun memang dalam satu ekosistem yang dikhususkan untuk mengerjakan suatu tugas kawan-kawan. Berikutnya ada Ternoa juga, dia juga sama kawan-kawan, TEE ya, Trusted Environment. Berikutnya kita lihat di sini ada FHE. Inilah bagi saya merupakan endgame dari AI X Crypto. Ini merupakan teknologi yang sangat luar biasa seperti sulap bagi saya dan sangat keren sekali. Mengapa? Karena data yang dienkripsi ataupun data yang dikunci yang di dalam sesuatu kotak ibaratnya dapat dikomputasi. Jadi bayangkan ada suatu data dalam suatu kotak yang tertutup, yang terkunci, tetapi komputer dapat melakukan komputasi terhadap data tersebut. Ini sangat aneh sekali, tapi sudah ada teknologinya namanya adalah FHE, Fully Homomorphic kawan-kawan, dan ada beberapa project yang sudah menggunakan teknologi ini dan berkaitan juga dengan kripto. Misalnya apa? Misalnya Zara ini kawan-kawan. Ini sangat menarik sekali, tapi untuk dua project ini tokennya belum keluar.
Saya rasa jika ada nanti token yang membawa narasi FHE ini sangat baik sekali kawan-kawan, karena sangat keren sekali. Ini membuat AI betul-betul privacy, betul-betul seamless untuk melakukan validasi dan sebagainya. Oke, jadi saya akan membahas pacemologi seperti biasa. Jadi ada yang namanya Pigma dan juga Betamel di sini, di mana mereka ini akan berpikir ataupun berbicara seperti ini. Tau adalah raja, WLD adalah raja. Ini adalah beberapa project AI yang memiliki goal terkuat. Saya cukup yakin bahwa nantinya para Pigma ini akan sangat suka terhadap Tau dan juga WLD. Berikutnya untuk Beta, mereka akan mencari hidden gems dan sebagainya. Mereka akan mencari buzzword, kata-kata aneh. Berikutnya websitenya keren dan sebagainya. Tapi akhirnya banyak yang palsu, karena saya sudah mencoba untuk melihat beberapa project AI, banyak yang hanya buzzword, hanya menjual janji dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Sigma? Dia akan melihat bahwa Tau dan juga WLD memang menarik, tetapi market cap sudah terlalu tinggi. Berikutnya, dia akan melihat ada satu sektor yang mereka tidak lihat. Jadi untuk Pigma dan juga Beta ini belum lihat sekarang, tapi Sigma ini yakin bahwa sektor ini memang akan sangat bekerja karena komputasi adalah jantung dari machine learning, dari AI dan sebagainya. Nah, itu adalah TEE, berikutnya ZK, dan juga FHE kawan-kawan. Nah, berikutnya kita akan bahas mengapa saya memilih PON. Karena yang pertama, dia ini multi naratif, dia memiliki naratif TEE. Berikutnya dia juga memiliki ZK Marketplace, jadi marketplace untuk membuat validasi terhadap suatu data, baik itu data dari Celestia, Eigenlayer, dan sebagainya. Dan juga Depin mungkin, dan juga AI. Saya rasa AI ini sangat dekat sekali dengan PON ini, dan akan ada banyak project AI yang bekerja sama dengan PON ini. Market cap masih sangat murah sekali, di sekitar 180 juta dolar untuk saat ini. Saya rasa project ini sangat baik sekali kawan-kawan, dan ini merupakan sebetulnya AI yang sesungguhnya. Maksudnya infrastruktur AI yang sangat penting sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.